Ada sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah diskusi di sosial media, yaitu mungkinkah kita mengalami gangguan mental karena pemerintah? Saya akan sharing kali ini tentang Mental Health of a Nation, sebuah judul yang saya ambil dari bab buku Gerald Post. Permasalahan mental health bukan hanya permasalahan individual belaka. Bisa jadi gerakan dan fenomena sosial di sekitar kita atau social force itu mempengaruhi proses individual kita. Hal ini dikemukakan oleh Emil Durkheim dalam teori sosiologinya ketika ia meneliti bahwa jumlah orang yang melakukan bunuh diri itu meningkat ketika terjadi industrialisasi yang intensif dan ekstensif. Durkheim mengatakan bahwa mental health kita adalah hasil dari produksi, stabilisasi, dan destabilisasi dari society atau masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat memberikan kita sense of identity. Identitas kita berasal dari di mana masyarakat kita berada. Juga memberikan kita sense of belongingness yang memberikan kita stabilitas emosional dan juga moral guidance dari norma masyarakat. Kiblat dari nilai-nilai benar dan salah kita juga berasal dari masyarakat. Namun hari ini di era sosial media, terutama generasi muda, kita dihadapkan pada sebuah fenomena masyarakat yang berbeda. Anak muda sekarang menemukan identitasnya melalui identitas digital, yaitu ketika melihat komparasi dirinya dengan diri yang lain, atau teman-temannya, atau para influencer, ia menemukan identitasnya sebagaimana ideal self yang ia idamkan. Berdasarkan kultur yang sekarang mengemuka di sosial media, yaitu perfectionism. Jadi ada identity digital, identitas yang tidak mengacu kepada masyarakat yang real. Lalu ada fenomena social comparison, membandingkan diri secara terus-menerus dengan orang lain di sosial media yang belum tentu sepandan secara kultural ataupun kelas ekonomi. Ada juga fenomena alone in the crowd. Tidak ada lagi perasaan belongingness bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang besar, kelompok yang mengikat dirinya. Sekarang muncul fenomena kesendirian di tengah kerumunan. Walaupun memiliki banyak teman, friends, follower, tapi terus merasa menyendiri, individualis. Inilah kondisi poor mental health yang secara tidak langsung kaitannya bukan dengan pengalaman pribadi kita, tapi dengan bagaimana masyarakat hari ini itu terbentuk, yang juga nanti ada kontribusinya dari negara atau pemerintah. Yang menjadi penting untuk dicatat adalah bagaimana family structure atau struktur keluarga itu tetap utuh di tengah semua fenomena ini. Karena family structure itu yang nanti akan memberikan source of mental stability, stabilitas mental kita, moral guidance anak-anak kita, sense of belongingness ketika kita mengalami sebuah pressure. Dalam kajian lain dari Gerald Post misalnya, dalam bukunya Dangerous Charisma, ketika ia menjelaskan tentang fenomena leadership dari Donald Trump yang ia analisis sebagai sosok leader yang narsistik, ia menemukan ada pengaruh dari leaders personality terhadap society mental condition, kondisi mental masyarakat. Ada 4 poin yang ia temukan dan berdasarkan hasil survei nasional di Amerika Serikat. Pertama, bagaimana personality dari Donald Trump bisa menciptakan stres dari masyarakat, bisa menciptakan anxiety. Bahkan asosiasi psikiatri di Amerika Serikat mengatakan bahwa 38% dari masyarakat mengalami peningkatan anxiety sejak Donald Trump menjadi presiden. Artinya ada keterikatan, ada hubungan antara personality dari seorang leader dengan kondisi mental masyarakat dan kondisi mental kita. Di tempat lain juga ditemukan adanya fenomena divided. Kenapa? Karena Dangerous Charisma itu cenderung memiliki pendekatan populis dalam memimpin negara, di mana ia terus-menerus melakukan perubahan ideologis. Hari ini mungkin ia pro perubahan, pro inovasi. Besok tiba-tiba ia bisa menjadi seorang konservatif yang anti perubahan. Tergantung pada tensi emosional di tengah itu seperti apa yang ia ingin gunakan sebagai fondasi popularitas dia. Kita bisa terpecah belah di dalam kelompok kita, di dalam keluarga kita, lantaran perubahan ideologis yang terus-menerus dari seorang pemimpin. Lalu yang terakhir juga, kita bisa juga menjadi paranoid ketika
Karakter dari pemimpinnya terus-menerus memberikan sebuah gambaran imaji adanya musuh, adanya ancaman, adanya pengaruh terselubung di dalam negara. Jadi, mental health of a nation bukan hanya perkara pengalaman individual, bisa terjadi karena kontribusi dari seorang leader, bisa terjadi karena pengaruh dari institusi negara dan pemerintah, bisa terjadi karena kondisi masyarakat yang tidak seperti sedia kala.